Ada sebuah ungkapan masyhur dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sering kita dengar. Al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ilmi Nafiah, dan hari ini kita akan membedah materi etika Islam yang sangat aplikatif bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu etika berorganisasi. Mengapa organisasi perlu etika? Karena tanpa etika, organisasi hanya akan menjadi sekumpulan orang yang saling sikut, bukan saling dukung. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar bagaimana Islam mengatur profesionalitas dan persaudaraan dalam satu wadah. Mari kita mulai dari landasan visi. Bagaimana seharusnya seorang muslim melihat barisan organisasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsyus. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam ayat ini, Allah menggunakan perumpamaan bunyanun marsyus, bangunan yang tersusun kokoh. Dalam organisasi, etika pertama adalah kesadaran posisi. Sebuah bangunan punya pondasi, tiang, dan juga atap. Dan pondasi tidak pernah terlihat, tapi dia yang menahan beban. Atap melindungi semua yang ada di bawahnya. Etika berorganisasi dalam Islam menuntut kita untuk tidak saling merasa paling penting, melainkan saling mengokohkan. Seringkali konflik organisasi muncul karena komunikasi yang buntu. Islam menawarkan solusi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Teman-teman, berarti di dalam organisasi itu pertama kita harus open-minded, siap menerima kritik. Dalam bermusyawarah, dalam berdiskusi, kita harus saling membuka pikiran kita dan membuka saran kita, juga menerima setiap kritik yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita juga harus ikhlas. Jika pendapat kita tidak diambil, kita tetap mendukung keputusan bersama. Inilah poin kreatifnya musyawarah, bukan sekedar rapat, tapi cara kita menghargai akal pikiran orang lain sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara organisasi pasti bicara tentang pemimpin. Namun, etika Islam menekankan bahwa setiap anggota adalah pemimpin bagi tanggung jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam konteks mahasiswa, jika kalian adalah ketua divisi, etika kalian adalah mengayomi anggota, dan jika kalian adalah staf, maka etika kalian adalah menjaga amanah dan juga tugas. Relate dengan masa kini. Ini sangat relate dengan masa kini. Banyak orang ingin jabatan karena titelnya saja, tapi lupa dengan accountability. Etika Islam mengajarkan jabatan adalah beban tanggung jawab, bukan fasilitas untuk pamer. Banyak sekali orang-orang yang mencalonkan menjadi ketua hanya untuk ketenaran saja, tetapi mereka seringkali lupa dengan tugasnya sendiri. Mari kita lihat sejarah saat Umar bin Khattab mengelola administrasi negara. Ini adalah organisasi besar. Beliau sangat transparan. Jika ada gubernur yang hartanya bertambah drastis secara mencurigakan, Umar akan mengauditnya secara ketat. Dan ini adalah etika integritas. Bagaimana contoh di kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa? Pertama, ada transparansi dana, LPJ atau laporan pertanggungjawaban
bukan sekedar formalitas untuk dosen pembina, tapi bentuk tanggung jawab kepada Allah atas setiap rupiah uang mahasiswa yang dikeluarkan. Ada juga etika di grup WhatsApp, menjaga lisan, tidak menyebar hoax, dan menghargai waktu istirahat anggota adalah bentuk etika organisasi modern. Kemudian ada juga ukhuwah dan juga profesionalitas. Kita berteman, tapi kalau dalam tugas, kita harus objektif. Jangan karena teman dekat, kita membiarkan dia mangkir dari tugas. Teman-teman sekalian, organisasi adalah miniatur kehidupan. Jika di organisasi kampus, kita sudah tidak jujur, bersikap egois, dan malas, bagaimana kita akan memimpin masyarakat nanti? Etika berorganisasi dalam Islam merangkum 3 hal. Pertama, ada uhwah alias persaudaraan, di mana kita harus menjaga tali silaturahmi kita dalam berorganisasi, tidak saling menyombongkan diri, tidak egois, dan tetap jujur. Kemudian ada juga amanah, integritas, bagaimana kita menjaga kepercayaan orang-orang yang telah memilih kita, misalnya sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Kemudian ada juga itqon, yaitu profesionalitas, yang mana kita bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepada kita dalam sebuah organisasi, memisahkan urusan pribadi dengan urusan yang ada dalam organisasi. Marilah kita jadikan organisasi ini bukan hanya tempat mencari pengalaman, tapi juga tempat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ilmi Nafiah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat berorganisasi, semangat menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.